Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam kuliah daring rekayasa genetika tanaman. Semoga teman-teman semua berada dalam keadaan sehat dimanapun berada. Pada kuliah daring kali ini, kita akan belajar bersama-sama tentang teknik deteksi, integrasi, dan ekspresi dari gen of interest yang sudah diinsersikan ke dalam kalus hingga kemudian menjadi plantlet dengan menggunakan teknik reverse transcription polymerase chain reaction, di mana teknik ini digunakan untuk mendeteksi pada aras mRNA. Akan tetapi sebelumnya saya akan memberikan sedikit review singkat agar kita tahu pembahasan kita pada pertemuan ini posisinya berada di mana dalam konstruk tanaman transgenik. Dalam mekanisme konstruk tanaman transgenik melalui rekayasa genetika, ada 5 tahap utama yang penting. Yang pertama adalah konstruksi vektor, di mana vektor yang di dalamnya mengandung gen of interest, selectable marker, dan juga promotor ini setelah ditransformasikan ke plasmid sel bakteri hingga kemudian diseleksi dan mendapatkan klon transforman yang di dalamnya mengandung utamanya gen of interest. Selanjutnya akan dilakukan transformasi dan juga seleksi transforman. Transformasi yang dilakukan bisa menggunakan berbagai macam metode. Yang pertama bisa menggunakan perantara agrobacterium, kemudian bisa menggunakan microprojectile bombardment atau metode ini bisa disebut dengan biolistik. Kemudian bisa menggunakan transfer gen langsung ke dalam protoplas tanaman, atau bisa juga menggunakan microinjection dan juga elektroporasi. Setelah mendapatkan transforman dalam kalus tanaman yang merupakan target dari rekayasa genetika, kemudian kalus tersebut yang di dalamnya mengandung gen of interest dari vektor yang sudah dikonstruksi, dilakukan regenerasi hingga menjadi plantlet dalam medium kultur yang terkendali dan juga faktor lingkungan yang terkontrol juga. Pada tahap ini, kalus akan ditumbuhkan hingga menjadi plantlet yang merupakan tanaman dengan organ yang sempurna. Kemudian setelah menjadi plantlet, kita masuk ke tahap yang keempat, di mana plantlet tersebut harus dideteksi apakah gen of interest yang sudah dimasukkan terekspresi menjadi mRNA, kemudian menjadi protein, kemudian seberapa besar level ekspresi di dalam plantlet. Deteksi yang dimaksud bisa dari berbagai macam aras yang sudah disebutkan, di mana ketika kita akan mendeteksi gennya, kita bisa gunakan teknik PCR atau bisa juga dengan shorten blotting. Kemudian deteksi ekspresi gen menjadi mRNA, kita bisa gunakan reverse transcription polymerase chain reaction yang biasa disingkat dengan RT-PCR, atau bisa juga menggunakan Northern blotting. Kemudian deteksi protein yang terekspresi bisa kita gunakan Western blotting. Kemudian untuk mengetahui kuantitas protein yang berhasil terekspresi, kita bisa gunakan metode ELISA. Kemudian jika semua metode ini menunjukkan hasil yang positif, yang menunjukkan bahwa gen yang telah kita sisipkan itu bisa diekspresikan pada tingkatan mRNA maupun protein, lalu plantlet tersebut bisa dilakukan aklimatisasi pada lingkungan yang terkendali terlebih dahulu di rumah kaca. Setelah plantlet tersebut berhasil tumbuh dan bertahan hidup, kemudian dilakukan evaluasi performa tanaman pada lahan percobaan yang tidak terkendali, di mana pada tahap ini lingkungan tidak seperti pada rumah kaca, di mana faktor lingkungannya sudah seperti tanaman pada umumnya. Kemudian jika
semua kaidah keamanan hayati sudah terpenuhi dengan berbagai macam uji yang dilakukan, maka tanaman tersebut bisa dilakukan pelepasan sehingga menjadi tanaman transgenik atau biasa disebut sebagai genetically modified organism atau GMO. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang teknik deteksi ekspresi hasil transformasi gen pada aras mRNA menggunakan metode reverse transcription polymerase chain reaction atau biasa disingkat dengan RT-PCR. Sedangkan untuk teknik Norton blotting akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Pada pertemuan ini kita akan belajar bersama tentang 4 materi utama yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah tentang dasar-dasar ekspresi genetik yang digunakan pada teknik RT-PCR. Yang kedua adalah tentang definisi dan juga prinsip dari teknik ini. Selanjutnya kita akan belajar tentang macam-macam prosedur yang digunakan dalam deteksi kualitatif ekspresi RNA dengan RT-PCR. Lalu yang terakhir adalah tentang kuantifikasi ekspresi RNA yang bisa dilakukan dengan teknik real-time atau kuantitatif RT-PCR yang merupakan pengembangan dari metode RT-PCR. Baik, kita langsung ke pembahasan yang pertama tentang dasar-dasar ekspresi genetik yang digunakan pada teknik RT-PCR. Tentu teman-teman masih ingat tentang dogma sentral sintesis protein dulu ketika belajar pada mata kuliah sebelumnya bahwa DNA pada sel organisme yang berada dalam nukleus, mungkin di beberapa organisme juga ada pada mitokondria dan juga kloroplas dan juga pada plasmid. DNA ini akan mengalami transkripsi menjadi RNA, kemudian dari RNA akan mengalami translasi menjadi protein. Gambaran dari mekanisme ekspresi genetik pada tanaman yang merupakan organisme eukariotik bisa dilihat pada slide ini, yakni bahwa mRNA yang merupakan hasil dari mekanisme transkripsi kemudian akan dibawa menuju ribosom dalam sitoplasma untuk membentuk protein pada mekanisme translasi. mRNA yang matang tersebut sebagai produk transkripsi pada tanaman memiliki beberapa ciri. Yang pertama adalah bahwa tidak adanya intron pada urutan mRNA tersebut. Hal ini disebabkan karena adanya mekanisme RNA splicing pada tahap pasca transkripsi. Mungkin teman-teman masih ingat dulu pada mata kuliah sebelumnya bahwa urutan DNA pada organisme eukariotik berbeda dengan urutan DNA pada organisme prokariotik. Pada organisme eukariotik ada bagian yang disebut sebagai ekson dan juga ada bagian yang disebut sebagai intron. Bagian yang diekspresikan yang nanti akan menjadi protein disebut sebagai ekson, sedangkan bagian yang tidak diekspresikan disebut sebagai intron. Intron inilah yang dipotong melalui mekanisme RNA splicing. Lalu ciri yang kedua adalah bahwa mRNA yang matang mengandung ujung poliadenin sebagai produk dari mekanisme poliadenilasi yang juga terjadi pada tahap pasca transkripsi. Selain ujung poliadenin ini, pada mRNA tersebut juga mengandung start codon AUG. Lalu ciri selanjutnya adalah bahwa mRNA yang matang ini memiliki gugus metil. Gugus metil inilah yang nanti akan membentuk tudung atau cap mRNA. Di antara ketiga ciri ini, ciri-ciri yang kedua yakni kepemilikan ujung poliadenin pada ujung-ujung mRNA yang matang menjadi dasar reaksi yang digunakan pada teknik RT-PCR.
Mengulang kembali tentang jenis-jenis RNA yang terdapat pada organisme. Ada 3 tipe RNA yang umum ada pada organisme. Yang pertama adalah messenger RNA atau biasa disingkat sebagai mRNA. Yang kedua ada transfer RNA atau tRNA. Lalu yang ketiga ada ribosomal RNA atau rRNA yang masing-masing memiliki fungsi tertentu. Messenger RNA memiliki peran sebagai transkrip salinan dari sebuah gen yang mengkode polipeptida tertentu. Sedangkan transfer RNA berperan dalam membawa subunit polipeptida atau asam amino menuju organela yang bertanggung jawab untuk sintesis protein, yakni ribosom. Selanjutnya, untuk ribosomal RNA merupakan komponen utama dari ribosom dan yang bertanggung jawab atas aktivitas katalitik. Oleh para peneliti, ribosomal RNA ini juga digunakan sebagai dasar klasifikasi dan determinasi organisme prokariot dan eukariot. Jenis-jenis atau tipe-tipe RNA yang saya tuliskan pada slide ini untuk pengetahuan tambahan teman-teman saja, bahwa sebenarnya ada beberapa tipe RNA yang lain pada organisme, khususnya tanaman. Yang pertama adalah small nuclear RNA atau biasa disingkat sebagai snRNA. RNA ini berperan dalam memproses mRNA awal yang masih memiliki intron menjadi bentuk mRNA yang matang, di mana mRNA yang matang tersebut kehilangan intron, khusus pada organisme eukariotik. Kemudian jenis RNA lainnya ada small interfering RNA atau biasa disingkat sebagai siRNA, di mana siRNA ini mempengaruhi ekspresi gen dan biasa digunakan oleh para ilmuwan untuk menghilangkan atau istilahnya disebut sebagai knockout dari gen yang dipelajari. Biasanya ini digunakan pada kajian atau studi untuk mengetahui fungsi dari suatu gen, jika gen tersebut belum diketahui. Kemudian jenis RNA lainnya adalah mikroRNA atau biasa disingkat sebagai miRNA, di mana mikroRNA ini juga mempengaruhi ekspresi dari suatu gen dan berperan penting dalam pertumbuhan dan juga perkembangan. Kita masuk ke pembahasan yang kedua, yakni tentang definisi dan prinsip dari deteksi RNA khusus untuk messenger RNA pada tanaman dengan teknik RT-PCR, di mana jika kita lihat dari istilahnya, istilah reverse transcription bisa dimaknai secara harfiah sebagai transkripsi balik. RT-PCR adalah suatu teknik yang menggabungkan prinsip transkripsi balik dan reaksi polymerase chain reaction atau PCR. Pada mekanisme transkripsi yang umum, terjadi pemrosesan RNA dari DNA. Akan tetapi pada transkripsi balik terjadi sebaliknya, di mana terjadi pemrosesan RNA menjadi DNA. RNA dalam konteks pembahasan ini adalah messenger RNA atau mRNA. Sedangkan DNA dalam konteks pembahasan ini disebut sebagai complementary DNA atau biasa disingkat sebagai cDNA. Pengenalan urutan mRNA dibantu dengan adanya primer oligo-DT yang ditambahkan pada reaksi. Hal ini disebabkan karena mRNA yang matang pada organisme eukariotik, khususnya pada tanaman, mengandung polyadenin yang nanti komplement dengan basa T. Lalu, template atau cetakan RNA tersebut pengubahannya
menjadi cDNA dibantu dengan enzim reverse transkriptase, di mana enzim reverse transkriptase ini adalah enzim yang mengikat pada primer oligo-DT dan mensintesis cDNA dengan bantuan substrat DNTP. Substrat DNTP dapat berupa DATP, DCTP, DGTP, dan DTTP. Tahap ini biasa disebut sebagai sintesis cDNA. Lalu, jika cDNA telah terbentuk, akan melanjutkan ke reaksi polymerase chain reaction untuk mendeteksi adanya fragmen tertentu dalam urutan cDNA tersebut. Biasanya, deteksinya menggunakan primer yang spesifik untuk melipat gandakan urutan cDNA target. Reaksi PCR ini juga dibantu dengan enzim. Jika tadi pada sintesis cDNA dibantu dengan enzim reverse transkriptase, pada deteksi reaksi PCR ini menggunakan bantuan enzim polimerase. Seperti halnya reaksi PCR pada umumnya untuk mendeteksi adanya urutan atau fragmen DNA tertentu. Visualisasi dari prinsip RT-PCR bisa dilihat pada gambar, yakni mRNA yang matang yang mengandung poliadenin ditunjukkan dengan warna merah, di mana mRNA ini akan komplement dengan oligo-DT yang ditambahkan pada reaksi. Ketika primer oligo-DT tersebut menemukan poli A pada urutan mRNA, kemudian melalui reaksi reverse transcription yang dibantu dengan adanya enzim reverse transkriptase, oligo-DT tersebut akan diperpanjang melalui reaksi elongasi sehingga terbentuk cDNA. cDNA yang terbentuk ini kemudian akan masuk ke dalam reaksi PCR, di mana akan terjadi amplifikasi target yang spesifik dengan bantuan primer yang spesifik pula. Masing-masing dari tahap ini membutuhkan bahan tertentu dalam reaksi juga, di mana untuk sintesis cDNA terjadi di dalam mesin thermocycler dengan bahan utama yang pertama adalah sampel mRNA, kemudian yang kedua primer oligo-DT, yang ketiga enzim reverse transkriptase, yang keempat substrat DNTP, kemudian yang terakhir membutuhkan buffer reaksi. Lalu untuk deteksi fragmen cDNA yang spesifik dari cDNA, reaksinya juga sama dilakukan di dalam mesin thermocycler dengan bahan utama yang pertama adalah sampel cDNA, yang kedua primer yang spesifik, yang ketiga enzim polimerase, yang keempat substrat DNTP, dan yang terakhir juga membutuhkan buffer reaksi. Baik, kita lanjut ke pembahasan yang ketiga, yakni tentang macam-macam prosedur yang biasanya digunakan pada teknik RT-PCR. Ada dua macam prosedur. Yang pertama adalah two-step, yang kedua adalah one-step. Two-step saya sebutkan pertama terlebih dahulu karena memang pada awal-awal penemuan teknik ini, two-step inilah yang terlebih dahulu ditemukan sebelum penemuan one-step. Perbedaan teknik antara two-step dan one-step RT-PCR bisa dilihat pada gambar ini, di mana jika pada two-step RT-PCR menggunakan dua tabung yang berbeda yang merupakan tahapan yang berurutan. Tahapan yang pertama adalah tahap sintesis cDNA dengan bantuan enzim-enzim dan juga regen-regen lain yang digunakan seperti yang sudah disebutkan pada slide sebelumnya. Kemudian setelah cDNA terbentuk, amplifikasi fragmen spesifik dilakukan pada tabung yang kedua di tahap selanjutnya.
Pada tahapan ini juga dibutuhkan berbagai macam reagen yang digunakan untuk amplifikasi fragmen yang spesifik, yakni ada DNA polimerase, template cDNA, primer spesifik untuk reaksi PCR, substrat DNTP, dan juga buffer serta air. Berbeda dengan two-step, kalau one-step, reaksi sintesis cDNA dan juga amplifikasi fragmen yang spesifik dilakukan hanya pada satu tabung. Di dalam tabung ini terjadi dua reaksi sekaligus, di mana ada beberapa bahan utama yang ditambahkan untuk mendukung proses berjalannya dua reaksi. Yang pertama ada enzim reverse transkriptase, kemudian ada template mRNA, kemudian ada buffer reaksi dan juga PCR master MIG yang di dalamnya mengandung DNTP dan juga senyawa-senyawa lainnya. Jika melihat dari perbedaan teknik antara two-step dan one-step RT-PCR tersebut, kita bisa melakukan perbandingan antara kedua teknik tersebut tentang beberapa aspek. Yang pertama adalah tentang primer yang digunakan, bahwa untuk two-step RT-PCR lebih fleksibel karena lebih banyak menjangkau target. Hal ini disebabkan karena kita sudah memiliki stok cDNA tertentu yang nanti dari cDNA tersebut kita bisa gunakan untuk amplifikasi berbagai macam target menggunakan berbagai macam primer. Berbeda dengan primer yang digunakan pada one step. Biasanya pada one step RT-PCR hanya menggunakan primer yang spesifik untuk amplifikasi fragmen tertentu, karena pada one step ini kita tidak memiliki stok cDNA. Lalu dilihat dari aspek jumlah gen yang diamplifikasi untuk two step, karena tadi primer yang digunakan bisa lebih fleksibel sehingga menjangkau lebih banyak target, jumlah gen yang diamplifikasi pun juga lebih banyak, meskipun berasal dari jumlah sampel RNA yang terbatas. Hal ini dikarenakan sama seperti tadi, karena kita sudah memiliki stok cDNA. Berbeda dengan pada reaksi one step, pada reaksi ini jumlah gen yang bisa diamplifikasi hanya 1 atau 2 saja, sehingga lebih terbatas dibandingkan dengan two step. Kemudian dilihat dari karakter sampel yang sesuai. Untuk reaksi two step biasanya cocok digunakan untuk cDNA yang mampu disimpan dalam waktu yang lama. Akan tetapi untuk one step ini cocok digunakan untuk sampel-sampel yang cepat rusak jika disimpan dalam waktu yang lama. Kemudian jika kita lihat dari efektivitas pengerjaan sampel, untuk two-step RT-PCR ini lebih tinggi efektivitasnya karena satu sampel bisa mendapatkan banyak target. Akan tetapi pada one step bisa dikatakan kurang efektif karena hanya mampu mengamplifikasi 1 atau 2 fragmen saja. Lalu untuk potensi kontaminasi dari two step lebih tinggi dikarenakan ada dua tabung yang berperan melalui dua reaksi yang berurutan, sehingga ketika kita memasukkan regen satu demi satu, kemudian ketika kita mengambil tabung satu demi satu, itu juga menjadi sumber kontaminasi. Akan tetapi jika dibandingkan dengan one step RT-PCR, potensi kontaminasi lebih rendah karena kita hanya melibatkan satu tabung saja, di mana semua regen yang terlibat dalam reaksi sintesis cDNA dan amplifikasi fragmen yang spesifik itu dimasukkan dalam satu tabung saja, tidak dalam dua tabung yang berbeda, tidak dalam dua tahapan reaksi yang berbeda. Jika dilihat dari kecepatan pengerjaan, untuk two step ini lebih lambat
Lalu untuk one step ini lebih cepat. Lalu untuk tingkat reprodusibilitasnya untuk two step biasanya lebih rendah. Berbeda dengan one step biasanya memiliki tingkat reprodusibilitas yang tinggi. Jadi ketika nanti orang-orang ingin mengulang teknik yang digunakan oleh orang lain, hasil dari reaksi one step itu lebih mirip jika dibandingkan dengan reaksi two step. Jika dibandingkan dengan orang yang sudah melakukan sebelumnya. Sehingga dari aspek-aspek perbandingan antara two step dan one step ini bisa diambil kesimpulan bahwa kedua reaksi ini bisa bermanfaat dalam kondisi-kondisi tertentu. Jadi untuk two step RT-PCR dia akan terbaik jika digunakan untuk amplifikasi target yang banyak dari satu sumber RNA yang tunggal. Juga terbaik digunakan ketika kita berencana menggunakan cDNA kembali untuk amplifikasi target yang lain. Sedangkan untuk one step RT-PCR terbaik digunakan ketika kita bekerja yang melibatkan banyak sampel RNA untuk amplifikasi hanya satu atau dua target gen. Dan untuk one step RT-PCR ini juga terbaik ketika kita akan melakukan pengukuran yang dilakukan secara berulang-ulang. Setelah kita melakukan amplifikasi fragmen spesifik dengan teknik RT-PCR, kita bisa mendeteksi produk RT-PCR tersebut dengan menggunakan elektroforesis gel. Contoh dari produk RT-PCR dengan elektroforesis bisa dilihat pada gambar. Gambar ini saya ambil dari penelitian Uni dan Sonia yang dipublikasikan pada tahun 2010, di mana saat itu beliau berdua melakukan penelitian tentang konstruksi tanaman transgenik untuk menghasilkan edible vaksin pada tanaman Cucumis sativus, di mana kalus biji dari tanaman ini disisipkan antigen permukaan virus hepatitis B. Selanjutnya, setelah kalus itu mengalami regenerasi menjadi plantlet, dilakukan deteksi, integrasi, dan ekspresi dari antigen yang disisipkan, tampak bahwa pada sampel yang pertama, pada sumuran yang pertama, tidak menunjukkan adanya pita-pita DNA. Hal ini menunjukkan bahwa plantlet tersebut tidak mengalami transformasi. Sedangkan pada sampel yang kedua sampai kelima muncul adanya pita-pita pada panjang basa sekitar 700 base pair. Hal ini menunjukkan pada panjang tersebut vektor yang telah disisipkan berhasil mengalami ekspresi menjadi mRNA, yakni pada sampel 2 sampai 5. Sedangkan pada sampel yang ke-6 merupakan profil dari DNA leader. Akan tetapi, seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknik deteksi dengan elektroforesis ini ditemukan adanya beberapa kelemahan. Yang pertama adalah jika produk amplifikasi yang dihasilkan hanya sedikit, kadang-kadang tidak bisa terdeteksi dalam gel elektroforesis, sehingga menimbulkan adanya bias pembacaan. Jadi, padahal sebenarnya dalam reaksi PCR itu dihasilkan produk meskipun hanya sedikit, namun tidak tampak pada elektroforesis karena sedikitnya produk tersebut. Sehingga kadang-kadang peneliti menginterpretasikan sebagai tidak ada produk. Padahal sebenarnya hanya produknya tidak muncul dalam visualisasi elektroforesis. Kemudian kelemahan yang kedua adalah kita tidak bisa mengetahui jumlah fragmen
gen yang teramplifikasi atau fragmen yang teramplifikasi, juga tingkat ekspresi relatifnya yang telah terjadi dalam mesin thermocycler. Sehubungan dengan adanya kelemahan yang ditemukan pada teknik visualisasi produk RT-PCR menggunakan elektroforesis gel, kemudian para peneliti mengembangkan suatu teknik yang memungkinkan untuk melakukan kuantifikasi ekspresi gen tertentu pada aras mRNA. Meskipun sebenarnya teknik elektroforesis itu sendiri sampai saat ini masih sangat berguna untuk para peneliti. Nah, teknik kuantifikasi ekspresi gen pada aras mRNA ini disebut dengan quantitative reverse transcription PCR yang mampu menghitung berapa level ekspresi dari suatu gen pada aras mRNA. Tekniknya disebut sebagai qRT-PCR, di mana untuk setiap siklus kita bisa mengetahui perkembangan reaksi amplifikasi yang bisa dimonitor dari waktu ke waktu selama proses amplifikasi itu berlangsung. Jadi, agar teman-teman tidak bingung dengan istilah PCR dengan berbagai macam variasi singkatannya, di sini saya menuliskan beberapa terminologi istilah dari PCR yang akan saya bagi ke teman-teman semua. Ada 4 terminologi yang saya tulis di sini. Yang pertama adalah polymerase chain reaction atau biasa disingkat PCR. Reaksi polymerase chain reaction ini umumnya digunakan untuk merujuk kepada semua reaksi amplifikasi untuk melipat gandakan fragmen tertentu. Nah, pada beberapa artikel ilmiah, ternyata ketika kita menyebutkan istilah PCR, itu biasanya menyebut kepada endpoint PCR, yakni PCR di mana kita tidak bisa mengetahui produk dari PCR-nya sampai reaksinya selesai. Jadi, kita harus menunggu sampai reaksinya selesai, baru kita tahu hasilnya. Mungkin bisa digunakan visualisasi menggunakan elektroforesis, yang umumnya mereka kesini menyebutnya dengan sebutan endpoint PCR. PCR ketika sudah reaksinya selesai. Lalu terminologi yang kedua adalah reverse transcription polymerase chain reaction yang disingkat dengan RT-PCR yang kita bahas pada pertemuan ini. Reaksi PCR yang ini dibedakan dengan reaksi PCR yang lain atas substrat awal dari template-nya. Jadi kalau untuk reverse transcription ini template awalnya adalah mRNA. Karena mRNA ini dalam proses RT-PCR harus diubah menjadi cDNA pada mekanisme transkripsi balik atau reverse transcription untuk kemudian kita amplifikasi fragmen spesifik menggunakan reaksi dalam mesin PCR. Yang template pada reaksi yang kedua adalah juga cDNA dalam bentuk DNA. Kemudian untuk terminologi yang ketiga, yakni qPCR atau Quantitative Polymerase Chain Reaction yang disebut juga dengan real-time PCR, istilah ini mengacu pada reaksi polymerase chain reaction yang bisa dilihat perkembangan setiap siklusnya, maka dari itu disebut sebagai real time. Disebut sebagai kuantitatif karena dari reaksi ini kita bisa melakukan kuantifikasi dari level suatu template. Template dari mekanisme qPCR ini bisa RNA, bisa DNA. Jika templatenya RNA, dia harus masuk ke
reaksi RT-PCR dulu sehingga disebut sebagai reaksi qRT-PCR yang saya tulis pada istilah yang keempat, yaitu qRT-PCR. Akan tetapi, jika template awalnya adalah DNA, misal kita ingin mengetahui berapa jumlah fragmen amplifikasi virus dari suatu reaksi PCR. Kita gunakan qPCR. Jika virusnya itu adalah virus dengan materi genetik DNA, maka reaksi ini disebut sebagai qPCR, bukan qRT-PCR. Disebut sebagai qRT-PCR jika substrat awal atau template awalnya adalah RNA. Tampak pada gambar bahwa ada dua jenis mesin thermocycler yang saya bagikan ke teman-teman semua. Yang pertama adalah mesin thermocycler yang hanya bisa digunakan untuk deteksi secara kualitatif, di mana produk dari reaksi PCR pada mesin ini hanya bisa diketahui setelah kita melakukan visualisasi menggunakan elektroforesis gel setelah reaksi selesai. Kemudian pada mesin yang kedua, mesin thermocycler real time, di mana kita bisa melakukan deteksi secara kualitatif dan juga sekaligus secara kuantitatif. Produk dari mesin thermocycler real time ini bisa kita pantau di setiap siklusnya karena data pada mesin komputer yang sudah terinstall terlebih dahulu itu akan terhubung dengan mesin thermocycler di setiap siklusnya. Hal ini mengakibatkan kita bisa memantau pada siklus keberapa reaksi mengalami amplifikasi, pada siklus keberapa reaksi mengalami fase di mana sudah selesai produknya, stagnan, sekian, seperti itu. Jadi perbedaan utamanya adalah pada yang mesin thermocycler yang deteksi kualitatif kita tidak bisa memantau setiap siklusnya, sedangkan pada yang real time kita bisa tahu setiap siklusnya sampai sejauh mana reaksinya. Untuk kedua alat ini yang pertama dan kedua hanya berbeda pabrikan saja. Untuk yang pertama yang saya ambil dari Eppendorf, kemudian yang kedua dari Biorad, tapi secara prinsip sama. Definisi dari qPCR sendiri sebenarnya merupakan teknik deteksi dan amplifikasi serta kuantifikasi dari asam nukleat. Karena sebenarnya tidak hanya RNA saja yang bisa kita deteksi menggunakan teknik ini, tetapi bisa juga DNA. Nah, khusus dalam deteksi RNA, aplikasinya adalah masing-masing dalam reaksi one-step RT-PCR, regen-regen untuk amplifikasi dan kuantifikasi fragmen yang spesifik dimasukkan sekaligus bersama dengan template RNA. Sedangkan pada reaksi two-step RT-PCR, regen-regen untuk amplifikasi dan kuantifikasi fragmen spesifik dimasukkan dengan template cDNA. Jadi, pada one step, semua regen, begitu juga dengan template awal berupa mRNA, semua dimasukkan dalam satu tabung, hingga nanti didapatkan data berupa grafik amplifikasi. Kemudian, berbeda dengan pada one step, pada two step, substrat awal atau template awalnya adalah cDNA. Jadi kita harus melakukan reaksi transkripsi balik terlebih dahulu di tabung yang terpisah. Baru ketika kita sudah memiliki template cDNA, kita bisa memasukkan regen-regen untuk kuantifikasi fragmen yang spesifik. Juga di dalamnya kita gunakan primer yang spesifik. Kita masukkan ke dalam mesin qPCR sehingga nanti didapatkan data yang bisa kita
Pada qPCR, reaksi amplifikasi yang terjadi berhubungan dengan adanya sinyal fluorescence yang dapat dideteksi oleh detektor di setiap siklus. Pelipat gandaan jumlah salinan gen atau fragmen tertentu sebanding dengan adanya peningkatan fluorescence di setiap siklus, sehingga mengindikasikan adanya kemajuan reaksi, dan juga sebaliknya. Juga, monitoring setiap siklus dilakukan dengan kamera atau detektor melalui peningkatan sinyal fluorescence. Sinyal tersebut dapat dideteksi ketika mencapai level ambang batas minimal atau level deteksi terendah oleh detektor. Nah, sinyal yang dihasilkan dideteksi oleh detektor dan kemudian dikirimkan ke komputer setelah dikonversi menjadi sinyal digital yang kemudian akan muncul pada layar. Nah, sebenarnya penggunaan komputer ini merupakan teknik yang paling umum digunakan oleh para peneliti, meskipun sebenarnya ada beberapa teknik berbeda yang lain yang digunakan untuk memonitor hasil PCR kuantitatif. Salah satunya dengan menggunakan hasil penampakan kemajuan reaksi yang tampak pada mesin qPCR itu sendiri. Nah, ada dua jenis penanda atau marker fluorescence yang biasanya digunakan. Yang pertama adalah pewarna cyber green, yang kedua dengan menggunakan probe, di mana probe yang umum digunakan adalah Tacman, yang masing-masingnya memiliki prinsip deteksi yang berbeda-beda. Tahapan dari qPCR ini sendiri sebenarnya sama dengan reaksi PCR pada umumnya, hanya saja pada reaksi ini ditambahkan dengan sistem deteksi. Sistem deteksi seperti yang sudah sebelumnya saya sebutkan, ada dua jenis yang umum digunakan. Yang pertama menggunakan Cyber Green, yang kedua dengan Tacman Probe. Kedua jenis metode deteksi ini mengandalkan sinyal fluorescence yang diterima, di mana untuk deteksi berdasarkan pewarna Cyber, sifat dari pewarna ini adalah ketika terbentuk atau ketika terdapat DNA yang double stranded atau untai ganda, dia akan berinterkalasi menyisip ke dalam sequence tersebut, sehingga spesifitas dari deteksi berdasarkan pewarna ini dinilai masih kurang. Kemudian untuk deteksi berdasarkan probe Tacman, deteksi ini menggunakan probe tertentu, di mana probe ini komplement dengan sequence target kita. Dalam probe ini ada label, di mana labelnya ini merupakan material yang bisa berfluorescence dan juga di salah satu sisinya ada quencher. Prinsip dari deteksi ini adalah bahwa ketika proses penempelan primer terjadi hibridisasi probe, di mana probe tersebut akan mencari urutan-urutan yang komplement dengan urutan basa nitrogennya. Setelah mengalami komplementasi atau perpasangan urutan basa nitrogen, proses selanjutnya adalah Taq polimerase yang melanjutkan perpanjangan DNA dari primer tertentu. Ketika dia bertemu dengan probe tersebut yang sudah terlebih dahulu menempel dengan urutan template komplementnya, dia akan menghidrolisis atau membelah urutan probe tersebut, sehingga sinyal fluorescence akan muncul dan diterima oleh alat.
Hal ini mengakibatkan adanya sinyal fluorescence yang kemudian bisa dideteksi yang muncul di setiap reaksi. Jika setiap siklus akan menghasilkan produk reaksi PCR yang banyak, maka sinyal fluorescence yang diterima juga semakin kuat. Secara rinci saya bandingkan secara tertulis antara deteksi dengan cybergreen juga deteksi dengan probe Techman, bahwa pada deteksi menggunakan pewarna cybergreen, pewarna ini berpendar ketika berikatan dengan DNA untai ganda atau double stranded DNA atau yang biasa disingkat dengan dsDNA. Akan tetapi menampilkan pendaran warna yang lemah ketika ada DNA untai tunggal atau single stranded DNA atau ssDNA. Hal ini mengakibatkan ketika belum terjadi reaksi polimerisasi yang menghasilkan DNA untai ganda, yakni pada reaksi denaturasi, pendaran yang dihasilkan lemah, berbeda dengan ketika sudah membentuk DNA untai ganda. Lalu, peningkatan sinyal fluorescence terjadi karena adanya kemajuan reaksi amplifikasi dan terbentuknya DNA untai ganda. Cirinya juga adalah bahwa pewarna ini memancarkan sinyal fluorescence ketika berikatan dengan manner groove DNA, sehingga DNA yang bisa dideteksi tidak spesifik. Akan tetapi, pewarna ini memiliki kelebihan dalam penggunaannya, yakni dapat memberikan informasi tentang setiap siklus amplifikasi dan juga melting temperatur yang tidak bisa didapatkan dari deteksi menggunakan Techman probe. Selain kelebihan tersebut, kelemahan yang ada yang sudah saya sebutkan sebelumnya, bahwa kurangnya spesifitas target yang dideteksi karena tidak berdasar pada homologi urutan fragmen materi genetik target, karena hanya berdasar pada ada atau tidaknya DNA untai ganda yang berhasil diamplifikasi. Lalu, untuk deteksi menggunakan Techman probe, fragmen yang menarget atau komplement dengan fragmen spesifik tertentu pada urutan materi genetik, ditambah dengan adanya label yang spesifik. Probe yang umum digunakan adalah Techman, yang merupakan nuklease di ujung 5. Ujung 5 tersebut mengandung reporter dye, salah satunya adalah fluorescence atau FAM yang sering dipakai, dan ujung 3-nya mengandung quencher. Yang umum digunakan adalah tetramethylrhodamin atau biasa disingkat TAMRA. Sesuai dengan namanya, ujung 5 nuklease, domain dari ujung 5 endonuklease pada tag DNA polimerase membelah atau menghidrolisis probe yang spesifik dengan urutan target template, sehingga memisahkan fluorophore atau reporter dye pada ujung 5 dari quencher pada ujung 3. Sehingga peningkatan sinyal fluorescence terjadi jika semakin banyak probe yang mengalami hidrolisis, karena sinyal fluorophore dikirimkan sesuai dengan jumlah fragmen yang teramplifikasi. Mekanisme yang lebih spesifik pada deteksi menggunakan pewarna cyber bisa dilihat pada gambar, bahwa ketika ada double stranded DNA, fluorescence yang dihasilkan akan lebih kuat dibandingkan dengan ketika hanya ada single stranded DNA. Nah, hal ini tampak bisa dilihat pada masing-masing tahap reaksi PCR. Ketika masih proses denaturasi, hanya memunculkan sinyal yang lemah karena cyber ini tidak bisa masuk berinterkalasi di tengah-tengah urutan DNA yang double stranded. Kemudian setelah reaksi selesai melalui mekanisme penempelan primer dan extension atau elongasi, dihasilkan double stranded DNA, sehingga pewarna cyber ini akan menyisip masuk ke dalam manner groove DNA
yang mengakibatkan adanya peningkatan sinyal fluorescence. Pada mekanisme deteksi menggunakan Techman probe, tampak pada gambar bahwa probe sudah menempel pada urutan fragmen yang homolog atau komplement dengan urutan basa nitrogen dari probe itu sendiri. Warna bulatan hijau itu merupakan reporter dye atau fluorescent, kemudian warna biru merupakan quencher. Nah, selain terjadi hibridisasi probe atau penempelan probe yang homolog dengan urutan fragmen, terjadi juga reaksi penempelan primer dari ujung 5 ke 3, di mana proses selanjutnya adalah proses elongasi atau extension yang akan dijelaskan pada slide berikutnya. Setelah probe tersebut mengalami hibridisasi dengan template DNA dan primer juga mengalami penempelan dari ujung 5 ke 3, lalu Tag DNA polymerase akan melanjutkan ke proses elongasi atau extension, di mana terjadi pemanjangan sekuens nukleotida dari primer. Pemanjangan secara terus-menerus ini pada suatu titik akan bertemu dengan probe yang sudah mengalami hibridisasi terlebih dahulu, sehingga mengakibatkan adanya pembelahan atau hidrolisis dari probe itu sendiri. Proses pembelahan atau hidrolisis dari probe ini akan mengakibatkan fluorofor akan memunculkan sinyal pendaran atau fluorescence ke alat sehingga dideteksi sebagai sinyal fluorescence yang menunjukkan adanya amplifikasi dari fragmen tertentu. Peningkatan sinyal fluorescence yang diterima oleh alat sebanding dengan jumlah fragmen yang mengalami amplifikasi pada reaksi PCR. Lalu, setelah data sinyal digital tersebut diterima oleh komputer, output dari reaksi qPCR ini tampak seperti gambar berikut. Jadi, ada beberapa grafik yang muncul. Di sini saya hanya akan memberikan contoh 2 grafik utama yang penting dalam visualisasi output data digital dari qPCR, yakni yang pertama adalah grafik amplifikasi, lalu yang kedua adalah grafik Mel curve. Gambar yang saya sampaikan di sini adalah contoh dari hasil output reaksi one-step qRT-PCR untuk amplifikasi fragmen gen NAC6 pada sampel daun kultivar padi lokal Inpari 17 dan Mekongga. Jadi untuk grafik amplifikasi yang ada pada sebelah kiri digunakan untuk mengetahui pada siklus keberapa sampel mulai mengalami amplifikasi logaritmik. Sedangkan grafik Mel curve di sampingnya digunakan untuk menentukan spesifitas primer yang digunakan. Jika puncaknya hanya terdiri dari satu saja, hanya dari satu puncak saja, bisa dikatakan bahwa primer tersebut hanya mengamplifikasi pada satu daerah saja, sehingga dengan kata lain primer tersebut mentarget urutan yang spesifik. Akan tetapi jika dihasilkan puncak yang terdiri dari beberapa, maka bisa dikatakan bahwa primer tersebut mengamplifikasi pada beberapa titik tergantung dari jumlah puncak yang terbentuk.
Setiap grafik amplifikasi qPCR umumnya memiliki 4 fase. Yang pertama adalah fase lag, kemudian fase eksponensial, lalu fase logaritmik linear, dan fase yang terakhir adalah fase plateau. Pada fase lag terjadi amplifikasi, akan tetapi sinyalnya tidak cukup kuat untuk dideteksi. Sehingga pada gambar grafik amplifikasi hanya muncul garis lurus saja di sepanjang siklus awal-awal. Selanjutnya, pada fase eksponensial tercapai kuantitas produk PCR yang proporsional sebagai kuantitas template reaksi awal. Pada fase ini berhubungan erat dengan nilai CT atau CQ, di mana nilai CT atau CQ yang merupakan nilai dari cycles of threshold atau cycles of quantification merupakan pertemuan antara garis ambang batas atau threshold line dengan kurva amplifikasi reaksi. Biasanya, nilai ini digunakan sebagai patokan untuk pengolahan data selanjutnya. Karena pada nilai CT atau CQ value ini, kuantitas tertentu dalam reaksi PCR yang ditambahkan ini proporsional. Sehingga dari sini nanti akan melanjutkan ke fase logaritmik, di mana satu fragmen yang terbentuk akan mengamplifikasi menjadi 2, 2 menjadi 4, dan seterusnya sesuai dengan siklus PCR. Lalu melanjutkan ke fase selanjutnya, yakni fase logaritmik linear. Pada fase ini, produk PCR mengalami pelipat gandaan secara logaritmik. Lalu pada fase yang terakhir, yakni fase plateau, tercapai kuantitas produk PCR yang stabil. Hal ini terjadi karena regen-regen yang sudah habis digunakan dalam reaksi amplifikasi sebelumnya. Nah, nilai CT atau CQ yang digunakan sebagai patokan untuk pengolahan data biasanya nanti tergantung dari metode yang akan digunakan. Nilai CT atau CQ value ini biasanya nanti akan sangat bermanfaat ketika kita menggunakan kuantifikasi yang berdasarkan pada nilai relatif, bukan absolut. Karena kalau untuk kuantifikasi berdasarkan metode absolut, kita harus menggunakan pengenceran bertingkat untuk menentukan ketika relatif fluorescence unit sekian muncul CT sekian dan sebagainya. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman tertarik tentang pengolahan data dari hasil output qPCR ini, nanti kita bisa bincang-bincang di belakang. Terima kasih.